Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita perlu syukuri ya. Jika kita ada sampai hari ini, kita bisa beribadah 5 kali seminggu Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, itu anugerah. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang. Karena dalam 2 Timotius 1 ayat 6 firman Tuhan berkata, tolong dibuka. Saya ajak Bapak Ibu Saudara mengerti. Karena itu kuperintahkan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk apa saudara? Mengobarkan kasih karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bapak Ibu Saudara, gereja ini sudah ditahbiskan. Kasih karunia Allah ada pada kita. Tuhan senang gereja yang mengobarkan kasih karunia Allah. Kata mengobarkan ini berhubungan dengan api atau air? Api. Maka itu bersyukur loh Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai detik ini kita bisa beribadah pagi dan sore. Itu semua karena kasih karunia Allah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Semua yang Tuhan sediakan. Kita mengerti Bapak Ibu Saudara, ini perlu biaya semua loh. Saya ngomong-ngomong sama Mas Cahyo. Kita mau beli satu alat wireless untuk kamera yang tanpa kabel. Itu rakitan itu. Aslinya bisa 10 ke atas saudara. Rakitan tapi dijamin kualitasnya bagus. Itu pun 3,5 juta. Saya bilang sama Mas Sayo, Mas tunggu dulu Mas. Biar acara dulu kita. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri heran. Tuhan senang ketika melihat di tempat ini kasih karunia Allah dikobarkan. Melalui apa? Melalui kegiatan ibadah. Maka itu pertahankan bahkan ditambahi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita harus mengorbankan api ini. Sungguh kalau sampai hari ini kita semua diberkati tempat ini bisa beribadah semua kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Mari kita selalu mengobarkan itu. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini tidak pernah sia-sia. Hari-hari ini ada banyak, maaf, gereja yang sudah mulai kehilangan api. Bersyukur ada gereja-gereja yang on fire. Saya lihat saudara mereka sungguh dahsyat. Tuhan mau api Tuhan itu selalu dikobarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara saya ajak. Pokok selama saya tidak kendor, jangan kendor. Amin. Selama saya masih terus semangat saudara, ikut semangat. Dan saya mau katakan buat saudara, sampai mati saya tidak pernah kendor. Bahkan di kuburan pun saya tetap menyala-nyala. Katakan amin. Jangan bilang, kapan Pak Febi kendor? Oh raiso. Di kuburan aku menyala-nyala kok. Haleluya. Tapi kita tidak akan di kuburan. Kita terangkat semua. Itu janji Tuhan, kita rindu. Amin. Maka itu untuk mengobarkan, saya tadi terpikir ya. Karena saya mau menunjukkan 10 tahun ke depan itu kita menjadi tauladan. Amin. Bukan cuma teladan, tauladan. Kita harus jadi teladan dalam segala hal. Oleh karena itu saya sedang berpikir tadi untuk mempersiapkan nanti minta tolong dari tim media, nanti tolong Adi ya, Adi juga bisa bantu berpikir ya karena mereka ini anak-anak muda yang pinter IT ya. Saya ini mau lebih lebih memperhatikan domba-domba yang sebetulnya mereka adalah imam-imam. Ya saya katakan imam-imam Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara, walaupun ini mestinya harus sampaikan di rapat bulanan, tapi saya sampaikan melalui live streaming ini, YouTube ini, supaya semua mengerti bahwa yang kami lakukan ini bukan sesuatu yang hanya agamawi, tidak saudara. Tapi sungguh-sungguh nyata bahwa di tempat ini adalah keluarga kerajaan Allah. Jadi ke depan tolong siapkan media kapan siap ya. Jadi prinsipnya, sistemnya saya mengetahui kehadiran satu-satu dari imam-imam semua. Jadi
saya akan mempersiapkan untuk, kalau di pabrik itu pakai apa itu? Ceklok, yes. Fingerprint, terserah. Mau pakai fingerprint apa mau pakai iris mata, sekarang iris mata loh. Ya, ditempelkan. Tolong bantu saya enggak ngerti. Yang pintar-pintar tolong. Untuk apa? Nanti ketika kita melihat mereka, kan kita punya data. Ya, jadi kalau perusahaan itu ada 1000 karyawan, dia punya data. Nah, bagi yang tidak hadir, otomatis dari tim media, ya, adminnya mereka akan pakai WA, memberikan dorongan, semangat, ya, disapa. Tapi kami punya catatan. Karena ini berhubungan semuanya nanti dengan proyek 2033. Sekali lagi saudara, doakan ya, kita semua bisa ke Israel bersama-sama. Itu kerinduan saya saudara, amin. Ya kiranya Bapakku menjawab, amin. Walaupun saya tahu Bapak berkata ya, aku akan nyatakan. Karena kerinduan saudara, sebab itu puncak daripada satu gebrakan yang menunjukkan bahwa di tempat ini Tuhan Yesus bertata dan Allah Bapa yang berkuasa. Katakan amin. Dan itu butuh satu sistem yang bagus. Jadi saya berdoa paling enggak maksimal bulan depan sudah ready. Tolong siapkan mau fingerprint, mau footprint, apa mau iris mata terserah, pokoknya saya harus tahu semua. Jadi tolong siapkan media, keperluannya apa, nanti mereka harus ditata satu-satu supaya saya bisa memperhatikan dan memberikan dorongan. Jadi kalau saudara tidak hadir langsung keluar di WA saya, saudara ya, shalom, tahu. Ya, kami doakan minggu depan saudara hadir. Ya, ada pesan-pesan profetik. Ya, jadi itu nanti admin yang kerja supaya mereka terdorong terus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi gereja lain atau orang-orang lain berkata, wong nang gereja kok diabsen. Tidak apa-apa. Karena ini bukan gereja-gerejaan. Ini gereja serius. Masuk saya sama perusahaan kalah. Padahal bosnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang punya gereja ini, meskipun kita jumlah sedikit, tapi kemuliaan Tuhan Yesus akan dinyatakan. Sungguh saudara, amin. Itu terdata nanti. Jadi saya bisa lihat nanti siapa orang yang ke Israel bersama saya langsung tahu. Saya langsung tahu. Jadi tolong semua akan didata dengan sistem computerized ya. Anak-anak muda pasti pinter. Tepuk tangan. Nah, ini menyambut saudara. Karena Tuhan memberkati kita sampai hari ini loh. Saya ini setiap minggu bagi-bagi berkat. Saya mikir bagaimana bagi berkat, bayar token. Adalah podo bagi berkat. Itu listriknya berapa Mas Ayos ini? 2 juta. 1 bulan 2 juta. Ya 2 juta ya. Per minggu berapa? Masuk sebulan lah Mas. Lebih ya. Mbak Yuni berapa? Berapa? 1 minggu. 1 bulan ya. 2,7. Belum langsung. Itu listrik aja loh saudara. Makanya kita ini harus bersyukur. Saya pun bingung saudara. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti bagaimana di tempat ini kami tidak pakai kolektor, kami hanya menaruh, terserah. Anda datang seni tidak dibebani apa-apa, amin. Hanya mempersembahkan hidup bagi saudara yang tergerak, monggo silahkan. Semua karena kasih karunia. Dan kalau kita besok nanti tanggal 21 bisa merayakan ulang tahun NCC Internasional yang ke-6, dari luar kota datang ke tempat ini juga, saudara, itu karena kasih karunia. Itu tiap hari makan pagi, siang, sore. Dan beberapa hamba Tuhan kami support untuk datang. Hamba Tuhan, ada gembala, ada pendeta.
Kami support saudara datang, transportnya kami bayar. Haleluya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Maka itu mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, untuk saudara bisa mengobarkan karunia Allah ini. Supaya semua orang akan bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus hidup di tempat ini dan Allah Bapa hidup di tempat ini. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Anak-anak muda jangan kendor sama sekali. Kobarkan kasih karunia. Ada saatnya nanti kita akan mengajar saudara. Banyak gereja yang membutuhkan kobaran ini. Makanya Tuhan itu Dia yang buka pintu saudara. Dia yang punya semuanya. Tuhan sanggup kok mengirimkan 3.000 langsung bisa. Tapi Tuhan ingin supaya kita belajar terus, dilatih terus. Sampai masanya saudara menjadi benar-benar menjadi berkat. Dan saudara dan saya adalah ranting-ranting yang berbuah lebat. Amin. Kita buka dalam Yohanes 14 Bapak Ibu Saudara. Saya tunjukkan tema kita sebagaimana tadi pagi, yaitu pemulihan hati Bapa. Artinya saudara mengenal siapakah Bapa itu, mengenal benar. Dan itu membuat satu kegerakan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tunjukkan sore hari ini menyambung khotbah tadi pagi. Dengarkan khotbah tadi pagi. Saya berharap saudara dengarkan. Saya saja mendengarkan. Saya tidak melihat lama ini keluarga dari Wakir. Kemana ini? Ya, itu akan jadi catatan saya. Nike dan saudaranya semua. Kemana? Edo tahu kabarnya? Si siapa? Hulda ke Australia apa ke Amerika apa? Di mana? Kerja. Minggu kerja. Ciami ya. Hebat. Hulda. Masih pacarmu ya? Suruh keluar. Kamu pacarnya kok. Kalau enggak tak putus kamu. Mosok putus lagi Pak saya. Gak usah khawatir. Tak jamin kok. Dapat nanti. Ini kalau ngikuti streaming ya. Gak ngasih kabar sama sekali saudara. Tak catat saudara. Ya. Tapi saya enggak kepahitan. Yohanes 14, tolong buka ayat 19. Sekali lagi saya tunjukkan bagaimana saudara memiliki kepedulian hati. Orang kalau nemu Bapa saudara, kamu bertuhan. Banyak orang Kristen tidak ngerti ini. Pendeta saja nggak ngerti kok saudara. Gembala saja ada banyak yang tidak ngerti. Sehingga yang mereka lakukan ya udah. Ya pokoknya ibadah, pokoknya agama Kristen. Wah, kalau saya pensiun saudara, bukan lagi pensiun, tak tinggal. Buat apa saudara? Sesuatu yang tidak hidup. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, ini kata Tuhan Yesus. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, dunia waktu itu tidak akan melihat Tuhan Yesus lagi karena Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi kata Tuhan Yesus, kamu melihat aku. Dan kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Karena kamu hidup. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Amin. Maka itu kalau saudara menemukan Bapa, engkau menemukan hidup. Tidak semua orang punya hidup. Tidak semua. Kalau orang berkata aku punya hidup, itu hidup dunia. Hidup pada umumnya. Tapi hidup yang sejati
hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara nemu hidup ya saudara, kamu menemukan satu oksigen yang baru. Hidupmu beda. Kamu menemukan kesegaran baru. Hidupmu itu panjang. Hidupmu penuh harapan. Hidupmu tidak ada putus asa. Saya dulu saudara sebelum menemukan hidup itu, saya stres. Saudara, orang hanya melihat dari luar, tapi di dalam bergejolak. Saya tidak menemukan kesegaran. Karena saya tidak menemukan Bapa itu. Kalau saudara nemu Bapa itu melalui Yesus Kristus, hidupmu segar. Saudara, masalah apapun saudara tidak akan membuat engkau layu. Tepuk tangan. Sungguh. Yeremia 17. Yeremia, betul ya, Yeremia 17 ya. Ayat 9. Tolong bukakan. Oh, ayat 7-nya. Mulai 5 aja baca. Bapak Ibu Saudara, ini Yeremia itu nabi loh saudara. Zaman Tuhan Yesus belum datang. Bapa berfirman kepada Yeremia. Dan ini terjadi pada kita. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan siapa saudara? Manusia. Makanya keselamatan tidak bisa datang dari manusia yang berdosa. Siapapun manusia tadi bagi saya katakan semua berdosa. Entah dia nabi, entah dia rasul, bahkan saya sudah sampaikan. Yang melahirkan Tuhan Yesus pun Maria adalah manusia berdosa. Tapi dia perawan. Perawan, dia bukan suci, kata virgin itu perawan. Tetapi ada orang-orang yang menganggapnya itu tradisi. Ya terserah mereka lah. Mereka mau menganggapnya suci, holy, tanpa dosa, ya itu pendapat mereka. It's okay. Tapi firman Tuhan berkata, semua manusia setelah berdosa, ada ayatnya tuh. Ya tuh, Roma berapa? Roma 3:23. Semua manusia. Coba lihat kanan kirimu manusia atau bukan? Ya itu. Amin. Semua ada. Jadi bagaimana saya mencari keselamatan dari manusia? Manusia bikin agama bisa. Bisa. Orang baik seperti malaikat. Yes. Ya saudara. Tapi mereka orang berdosa. Bagaimana orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Tidak bisa. Tuhan Yesus berkata, kamu orang buta menuntun orang buta. Bagaimana saudara? Kita buta, kita mencari orang buta. Jatuh ke dalam lubang yang sama. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Bapak Ibu harus mengerti ayat ini. Mengapa Tuhan Yesus datang? Loh kalau Tuhan Yesus manusia biasa, gak perlu kita sebut dia Adonai, gak perlu kita sebut dia Tuhan. Katakan amin. Yesus Kristus bukan manusia biasa, dia bukan nabi, tapi dia datang dari Bapa, dia Adonai, dia Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dia Allah yang Maha Kuasa. Katakan amin. Karena dia setara dengan Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu harus ngerti, kenapa dia mesti datang. Dan dia mau menunjukkan saudara, Bapaknya. Maka ketika seseorang bertemu dengan Bapa itu melalui Yesus Kristus, kamu dipulihkan. Semua hidupmu dipulihkan. Esensi hidupmu bukan begini, ikut Tuhan Yesus yang miskin jadi kaya. Itu gombal saya bilang. Itu ngawur. Enggak begitu, itu salah. Jangan ikuti, jangan dengarkan. Ya. Nabi pun ngomong gitu jangan dengarkan. Gak ada ikut Tuhan Yesus yang miskin jadi kaya. Tidak. Maksudnya materi ya. Tidak pernah. Tetapi saudara yang mati, saudara akan beroleh hidup. Itu betul.
Kembali Bapak Ibu Saudara ke Yeremia 17 tadi saya tunjukkan ayat 5 supaya saudara mengerti tidak seorang pun manusia bisa membawa manusia yang lain untuk berjumpa dengan Bapa. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya mengandalkan manusia dulu. Manusia siapa? Ya diri saya. Saya dulu kan mengandalkan diri saya untuk cari kebenaran. Ya enggak bisa ta. Mau belajar ilmu apapun enggak bisa. Atau manusia yaitu orang-orang lain yang kita anggap suci. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk, saudara. Kalau dalam bahasa King James Version-nya apa itu? Saya lihat sebentar yang di sini. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti dengan benar bahwa apa yang tertulis di Alkitab ini benar adanya. Ya, cursed is the man who trusts in man. Jadi terkutuk. Ayat 6, ia akan seperti apa saudara? Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Itu hidup saya dulu. Memang punya rumah, punya kerjaan, punya mobil. Tapi hati saya kayak semak bulus saudara di padang belantara. Saudara tahu semak bulus di padang belantara, kering kerontang. Makanya tidak heran kita kepingin ke diskotik. Kita pingin ke karaoke. Saudara karaoke nggak salah ya. Ada karaoke keluarga, ada. Tapi kalau karaoke plus itu kenajisan bagi Tuhan. Kalau saudara bersama-sama keluarga nyanyi-nyanyi, ya puji Tuhan. Tapi sejak saya bertobat, gak usahlah karaoke. Lebih baik datang ke tempat ini memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Kalau saudara punya talenta nyanyi, monggo bersama-sama nyanyi. Amin, amin, amin. Ia akan seperti semak bulus, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya memang kelihatannya ke luar negeri, punya duit baik saudara, tidak pernah rugikan orang, tolong orang banyak. Tapi saudara keadaan baik gak pernah dia terima karena apa? Gundah gulana dia. Makanya orang-orang seperti ini sering ke mall. Pasti. Karena dia gak tahan. Dia masuk persekutuan itu boring saudara. Dia milih sesuatu yang duniawi itu lebih menyenangkan. Makanya kita bersyukur ya. Pagi sore ada di tempat ini saudara bersama saya. Saudara itu memang calon penghuni surga. Pasti. Haleluya. Iya. Hidup kita ini gereja rumah. Gereja itu jadi rumah kedua bagi kita. Kalau saudara sudah menjadikan gereja rumah kedua, waduh saudara memang wajahmu penuh kemuliaan Allah. Ya memang itulah yang terjadi. Bersyukurlah. Tapi berhati-hatilah saudara yang berkata, ke gereja lagi. Anda jauh dari Tuhan. Mari saudara bangkitkan, minta kejar. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Sepi saudara, sepi. Ini orang yang tidak kenal Allah. Ke gereja, kok gereja? Saya sama istri ke gereja 30 tahun. Kok gereja? Doa. Tapi apa yang terjadi? Makanya kenapa tidak terjadi pemulihan hati Bapa? Sejak saya mengikut Tuhan Yesus dan bertemu Bapa, pemulihan hati Bapa, anak kembali kepada Bapa, Bapa kepada anaknya, itu otomatis keluar. Ya bersyukur kalau saudara yang sudah dari sononya baik, keluargamu baik. Ya tidak cukup saudara. Pemulihan hati Bapa itu datang dari Allah. Akan terjadi kuasa Tuhan, kuasa pembalikan. Dan keluargamu akan nyatu. Karena itu janji Tuhan, aku akan membawa orang-orang yang jauh.
akan berkumpul bersama-sama. Apa yang kucerai-beraikan akan datang. Kumpul. Katakan kumpul. Itu Tuhan. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Blessed is the man. Wah, curse tadi itu curse itu kutuk. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti apa saudara? Pohon yang ditanam di tepi air. Wah, fresh saudara. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Seger. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap apa? Tetap hijau. Wah saudara, ini kan segar. Ini nyata loh saudara. Kalau saudara jadi orang Kristen ini tidak ngalami. Baptis lagi lah. Baptiso lagi Pak. Saya itu setiap kali dengar Pak Febi ngomong itu saya nggak pernah ngalami Pak. Baptiso lagi. Mungkin Anda perlu direvisi pertobatanmu dan kamu benar-benar ngalami Tuhan. Tapi masih belum, saya akan berdoa. Kiranya Tuhan proses saudara. Sampai kamu kenal Tuhan. Kenal Tuhan itu biasanya ya lewat yang gak enak dulu ya. Tapi kalau yang enak sudah kenal Tuhan, puji Tuhan. Makanya jangan double. Amin. Jangan bebal. Ya, bukalah kupingmu. Bapakmu ini sudah ngomong sama kamu. Haleluya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini terjadi saudara. Kapan Pak? Ketika engkau mengenal Bapa itu. Makanya tadi pagi saya katakan ketika saudara mengenal Bapa. Bertemu Tuhan Yesus maka terjadi pemulihan hati Bapa. Anak akan kembali kepada bapaknya dan bapak kepada anaknya. Saudara, semua kita dalam proses. Ya. Keluarga itu proses, saudara. Ya. Anak-anak kita, tetapi yang esensi saudara harus punya. Ketika saudara mendorong anak ikut pelayanan semua seperti Bu Feni mengatakan itu butuh proses. Semua bahkan keluarga pendeta gembala pun tetap proses. Kita terus membawa. Tapi saudara esensi hidup dalam keluarga terjadi. Anak-anak itu mendekat. Anak-anak itu nurut. Dengar. Karena saudara membuktikan kau punya Tuhan. Itu bukan sekedar hanya Tuhanmu duit. Anak-anakmu lihat, oh papa punya duit berarti punya Tuhan. Tidak, wibawa ilahi. Engkau menyampaikan nasihat kepada anakmu. Jalannya, papa melihat begini, mama melihat gini. Semua itu kami lakukan saudara. Apapun yang kami lakukan, libatkan Tuhan. Saya tidak pernah ngomong sama anak saya tanpa Tuhan. Sampai mereka bisa mengetahui wibawa ilahi. Karena itu yang dialami para nabi-nabi. Saudara, anak-anak mereka menunggu nubuatan dari bapaknya. Maka itu jangan menyepelekan kasih karunia Allah dalam hidupmu. Engkau harus tunjukkan bahwa engkau nabi Elia. Tadi pagi saya sudah sampaikan. Dengerin khotbahnya, kan tidak mungkin saya ulangi. Anda pulang bisa 2-3 jam nanti. Dengarkan, muncul kenabian. Itu kebenaran. Itu Kristen realita. Bukan sekedar hanya duit yang ditunjukkan. No. Tuhan yang ditunjukkan. Dan berjalan dengan Tuhan.
Maka Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Yeremia 17 ini terjadi dalam hidupmu di ayat yang tadi dikatakan di ayat keberapa, diberkati ayat ke-7, 8, itu benar terjadi. Sejak saya bertemu Tuhan Yesus, saya mengenal Bapa, sampai hari ini hidupku fresh. Loh, kalau sakit semuanya, namanya manusia saudara. Tubuh kita ini rentan sekali. Tapi kesegaran yang di dalam ini keluar. Makanya kita nyanyi. Orang yang merindukan hadirat Tuhan, dia mengalami kesegaran itu. Dan saudara harus menemukan sampai titik kerinduan itu. Kejar terus. Nah, pengalaman yang saya lakukan ketika saudara digembalakan. Kalau saudara rajin digembalakan, engkau sungguh-sungguh seperti saya, saudara. Saya tidak ngomong rasul terlalu tinggi. Seperti saya lakukan sejak 98. Maka kau akan menemukan hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tetap hijau di tahun kering. Engkau tetap menjadi berkat. Engkau tetap bernubuat. Engkau tetap memuji, menyembah. Semua saudaramu melihat. Kita buktikan. Kita buktikan 10 tahun ke depan. Family kita akan ngelihat bahwa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita buktikan 10 tahun ke depan. Kita buktikan. Ini sedang dilihat loh saudara. Makanya Ibrani 12 ayat pertama itu jelas nyata. Visi 2033 ini tidak main-main. Saya pun akan menunjukkan 10 tahun ke depan aku tunjukkan. Bagaimana Tuhan Yesusku, bagaimana Bapakku, aku mau tunjukkan melalui hidupku. Lihat hidup kami, keluarga kami, pernikahan kami, semuanya. Maka tadi pagi saya teriak-teriak, saudara, ayo lawan setan. Kalau setan mau menghancurkan pernikahanmu, ayo lawan, keroyokan setan itu, amin. Anda kan suami istri, setan kan sendirian. Keroyokan saudara. Kamu kan tahu ini mau dihancurkan ini. Ini jelas mau dihancurkan. Ayo sepakat ambil pentung. Pentungmu adalah doa. Amin. Amin. Doa dan datang ke sini bersama-sama ngangkat tabut Tuhan. Setan lari daripadamu. Amin. Itulah. Wes toh, Anda yang enggak ngerti, datang aja ke Janti. Pokok sama Pak Febi. Setan minggat. Mesti dah. Pulang Anda kan gini. Kok beda ya? Seger ya? Besoknya kumat lagi. Tidak apa-apa, kan masih ada Kemis lagi. Datang lagi, seger lagi. Kumat lagi, Sabtu pagi, datang lagi. Kumat, Minggu, pagi sore. Kesel setan, sampai engkau gak pernah kumat. Karena engkau punya obat dari surga, hadirat Allah. Kamu akan on fire, on fire, on fire, on fire. Wis ta percaya ambek aku saudara, percaya wis lah, wis ta, ora goro aku ini. Saya itu tidak bohong saudara, percayalah. Yang saya lakukan ini benar adanya. Gitu loh. Maka kita mau buktiin loh saudara. Mari sama saya. Kemis kemarin kan saya ajarkan, diem mau saudara, diem wae. 10 tahun itu waktu yang bukan singkat toh sebetulnya. Lama, tapi juga singkat bagi kita yang ada di hadirat Tuhan. 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Tahan, tunjukkan, beda. Karena kita mempunyai banyak saksi. Lihat saksinya siapa. Lewong sampai hari ini loh saya mau menunjukkan ke keluarga saya semua. Dan sudah mereka lihat sampai hari ini bagaimana family saya, bagaimana sepupu-sepupu saya yang dulu tidak memandang muka, sekarang mulai melihat muka saya. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya itu saudara, aku kobarkan. Sungguh saudara, tapi Anda tidak boleh berhenti, banyak saksi. 10 tahun ke depan itu luar biasa. Ini bukan masalah kekayaan. Mungkin mereka lebih kaya saudara. Tapi ada sesuatu yang saudara punya yang mereka enggak punya. Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang aku punya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kehidupan turun atasmu. Amin. Beda.
Beda saudara. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Awan tuh saudara. Waduh. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayo pacu diri saudara. Pasti famili saudara, ipar saudara, adik saudara. Semua menyaksikan. Tetangga saudara, teman saudara. Izinkan 10 tahun ke depan ini. Saudara menunjukkan karya kemuliaan Bapa dalam hidupmu. Di tengah masa sukar. Ini ke depan tambah sukar. Tambah sulit saudara ke depan. Walaupun tadi pagi saya sampaikan ada berita yang luar biasa. Menteri Agama sudah mengumumkan bahwa nama Isa Al-Masih yang tertulis di kalender diganti sekarang. Nanti 25 Desember memperingati kelahiran Isa Al-Masih diganti sekarang di Indonesia. Yaitu kelahiran Yesus Kristus. Ini ada apa saudara? Mari kita lihat dengan kacamata roh. Tuhan bekerja. Karena teman-teman PGI itu semua datang beda. Isa Al-Masih dalam pandangan orang di luar itu tidak mati dan bangkit gitu loh. Tapi Yesus Kristus dia lahir, mati, bangkit naik ke surga untuk mendamaikan kita dengan Bapaknya. Dan menyerahkan kerajaan kepada Bapaknya. Dan Yesus Kristus akan sebagai Raja untuk memerintah 1000 tahun lamanya. Dan dalam kerajaan Allah kita bersama-sama menjadi Raja juga. Memerintah, katakan amin. Gitu. Makanya 25 Desember imam-imam yang saya gembalakan, ayo bersama saya, kita rayakan. Amin. Pagi sore. Ayo saudara. Gereja lain mau ngadakan 15, 25 yang lencer, terserah. Kita tidak. Mari saudara bersama-sama rayakan. Kita nanti akan 10 kali Natalan saudara. Sampai 23-3. Tunjukkan kepada siapa, khususnya orang yang memfitnah saudara, yang benci kamu itu loh, yang ngejek kamu itu loh. Diam, jangan dipelototi, diam aja. Amin. Terus ikut saya, terus aja, terus saudara. 10 tahun ke depan mereka akan berkata, memang Tuhanmu dahsyat, memang engkau luar biasa. Itu ada ayatnya. Mau tahu saya tunjukkan. Tapi kalau saudara nggak bersama saya, Anda mulai menyimpang ke kanan kiri, sumpek karepe dhewe. 10 tahun ke depan bunjek sampean. Do you know bunjek? Bunjek ya apa Ndik? Amsyong. Amsyong itu apa Pak? Amsyong sudah pulang ke Cina Pak. Apa bunjek itu apa? Bundas yo podo ae. Bundas yo bingung orang. Apa ya? Remuk, hidupmu remuk, remak podo ae, Pak. Haleluya. Remak saudara, kok remak? Remuk. Sungguh loh saudara. Kalah kita. Tadi saya mau minta ayat mana itu terakhir saya tadi bilang. Remak ya saudara. Remuk. Jadi Bapak Ibu Saudara tunjukkan. Tolong ada ayatnya saudara. Wahyu 3. Kok tak buka KB sih buat saudara? Eman sebetulnya. Ini rahasiaku saudara. Tapi gembala saudara gembala yang murah hati. Saya berikan buat saudara. Saya dapatnya free, saya berikan free. Supaya saudara menjadi tanaman yang hijau. Supaya saudara mengalami pemulihan hati Bapa. Keluargamu semuanya dipulihkan. Amin, amin, amin. Dan aman. Wahyu 3 Bapak Ibu Saudara. Mari saya tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sebentar saya tak akan tunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mengenalkan Bapa itu. Wahyu 3 Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang saya pegang. Saya simpen dalam hati saya. Dan itu terjadi saudara. Wahyu 3 ayat ke-7. The Faithful Church. Ini Philadelphia, mengapa FLTF? F itu saya ambil dari huruf ini. Sebetulnya saya mau kasih Philadelphia Church.
Tapi enggak diteguhkan Tuhan. Ternyata di Surabaya JKI Philadelphia ada. Dan saya F-nya di sini. Enggak, kebetulan juga nama saya di depannya F juga. Fabianus, F. Jadi nama F itu luar biasa, saudara. Amin. Maka itu Fanta itu kan terkenal. Haleluya. Coca-Cola itu kan terkenal juga. Magso Bapak ini. Pokok semua F. Haleluya. Nanti di surga kita punya residen. Fabianus residen. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Tadi pagi saya tidak tunjukkan, tapi saya mau tunjukkan rahasia ini. Ini firman untuk saya. Ini nubuatan saudara, melalui doa. Saya diteguhkan ini. Maka saya kerjakan. Dan Tuhan membuktikan dalam hidup saya. Kalau ia sudah buka ya, tidak ada yang nutup. Tuhan tahu musuh-musuh saya saudara. Tuhan tahu setan itu tidak mau. Tapi Tuhanku maha besar. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Lihat saudara. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. 9. Ini loh saudara. Ini yang terjadi atas saudara 10 tahun ke depan. Karena janji Tuhan kepada saya juga kepada saudara. Asal saudara taat dan setia. Dan memperhatikan dengan benar apa yang Tuhan katakan. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian melainkan apa? Berdusta. Akan apa saudara? Kuserahkan kepadamu. Lihat saudara. Ini Tuhan janji dalam hidup saya loh. Tapi saya harus jaga benar loh hidup saya saudara. Ini perjanjian Tuhan dengan saya loh saudara. Makanya saya tidak gentar sama sekali. Dan saya itu seperti seorang yang hanya melihat bagaimana karyamu dalam hidupku Tuhan. Kalau saya ngomong saya itu berarti saudara juga. Karena saudara saya gembalakan, amin. Bagian dari hidup saya. Makanya saya nggak main-main. Kamu benar-benar bagian hidupku saudara. Apa yang ku terima, you terima. Aku terima 100, you terima 100. Aku terima 50, kamu terima 50. Juga yang mengikuti live streaming. Yang melekat gitu loh saudara. Kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang. Siapa saudara? Itu orang-orang yang menghina kita. Yang mengejek kamu itu loh. Yang tidak memandang atau memandang sebelah mata hidupmu itu loh. Tuhan berkata aku akan menyuruh mereka datang. Dan tersungkur di depan kakimu. Jangan berhenti di sana. Kalau saudara berhenti di sana tidak meneruskan ayat selanjutnya. Kamu sombong nanti. Kapokmu kapan? Makanya menghina aku. Delosor sekarang kamu. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan akan lakukan bagi hidup saudara 10 tahun ke depan. Supaya mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku bahwa apa? Tuhan mengasihi saudara. Jadi gini loh saudara, Tuhan itu akan membuat kuasa pembalikan sampai mereka berkata, memang Tuhan itu sayang kamu sehingga kami harus bertobat. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara lihat hidup saya, pasti terjadi. Kita sedang in proses. Betul? Kita ini sedang dalam proses, sabar. Saya pun sedang dalam proses ini menuju kepada penggenapan. Bukan buat kita sombong. Tidak usah khawatir lah saudara. Tapi kalau sudah membalas kejahatan dan kejahatan, selesai. Kamu tidak dapat. Biarkan. Tambah diinjak, injak terus sampai kesel kakinya nginjak.
Ketika diangkat engkau lompat jauh ke atas. Katakan amin. Sebab kamu pernya Tuhan. Kalau per itu diinjek terus, biarin diinjek. Tambah lagi bu, tambah lagi fitnah, jelekan. Terus hebat 10 tahun. Kesel kue, ngangkat toh, kita terbang tinggi. Kalau saudara bal bekel, bantingan aku. Amin. Tahu bal bekel? Itu Tuhan kasih saya. Saudara, bola bekel itu kan karet saudara. Kalau cuma dilempar pelan, dul 1 meter. Kalau emosi saudara, rajar ini memang Fabian. Mate weh. Ngombol saudara. Haleluya. Pernah lihat Kungfu Hustle enggak? Yang nonton. Saya bayangkan gitu saya saudara. Tapi bukan tapak itu, bukan. Itu tapak Tuhan. Amin. Tapaknya Tuhan Yesus nanti. Itu kan ditendang saudara. Del. Pernah lihat sih? Siapa yang pernah lihat? Oh pernah lihat dong? Tak ceritanya enggak pernah lihat. Kungfu Hustle. Pak pendeta nonton Kungfu Hustle berdosa. Oh ngawur kamu itu. Lihat maknanya. Amin. Saya tuh senang lihat ada maknanya. Itu yang namanya pemerannya itu kan gak punya kekuatan apa-apa. Itu dilawan sama orang yang hebat, saudara, disegedal. Itu langsung naik ke langit tinggi, saudara. Itu sama. Hidupmu itu 10 tahun ke depan ini kan proses. Nah hari ini kamu sedang dibanting. Jangan tanggung-tanggung kalau banting. Suruh yang keras. Maka ketika keras saudara, kamu langsung naik di tingkat paling tinggi maksimal. Kamu akan langsung, Kungfu Hustle itu begini. Tak tunjuk ya. Pulang dari tempat ini mari belajar kungfu. Deng, 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 deng. Wang Fei Hung. Ya, Pak Pendeta kok Wang Fei Hung? Dosa. Wah sampean itu bukan kerajaan surga. Ketika di tingkat yang paling tinggi kan orang itu ada batasnya toh saudara. Tak langsung. Saudara, di situ kemuliaan Tuhan. Dia langsung berdiri gini. Shhh. Waduh saudara, bahkan burung Raja Wali dia injak. Set, dia turun dengan fire. Shhh. Ada tapak tangan Tuhan. Membuat musuh kita sujud dan mengakui Tuhan menyertai saudara. Itu janji Tuhan sama hidup saya. Asal saya tidak menganan ke kiri. Asal saya tetap setia. Memang aku gak punya kekuatan saudara. Tapi kekuatanku hanya dari Roh Kudus yang akan menggenapi juga buat saudara. Ayo 10 tahun ke depan. Makanya saya ajar ke sana. Abaikan sudah. Amin. Saya berharap saudara yang tadi pagi hadir bisa mengikuti melalui rekaman ulang ini. Penting saudara, supaya saudara tahu janji Tuhan kepada saya. Itu bukan untuk saya saudara sebetulnya, tapi untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya. Dan Allah Bapa itu sangat mengasihi saya. Tepuk tangan. Tolong pemusik masuk. Kembali ke Yohanes 14, Bapak Ibu Saudara saya tunjukkan. Karena ini sangat panjang penjelasannya. Sebab pemulihan hati Bapa itu kau menemukan Bapa itu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku dalam kamu. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Mari saya ajak saudara. Jangan kita ini berpatokan pada ide kita, interpretasi kita sendiri. Jangan. Taati apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ikuti, jangan ikuti ajaran siapapun. Ajaran Tuhan Yesus. Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, kau mengasihi Bapaknya. Katakan amin. Ngerti sekarang?
Patokan kita bukan doktrin siapapun. Bukan rektor siapapun yang punya sekolah Alkitab. Bukan. Tuhan Yesus tuh bilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Maka Tuhan tuh seneng sama kita. Kita ini bodoh kok saudara. Tapi kita hanya taat sama perintah Tuhan, kan gampang. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh siapa? Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wah saudara. 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? 23. Jawab Tuhan Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan apa? Mengasihi dia. Dan garis bawahi, ada kata siapa? Ada kata apa ini? Kami akan datang. Kami itu satu atau dua? Dua. Satu apa dua? Cok banyak. Banyak itu digoreng enak. Tanya satu dua kok banyak itu kok endi loh jawabannya. Satu apa dua? Loh kok jamak maneh? Satu apa dua? Lah iya gampang toh. Karek jawab satu apa dua? Banyak. Satu apa dua? Jamak. Iku lho, ambulan iku lho, ambulan. Yang kurang obat melok ngono. Satu apa dua? Lah iya, Tuhan kan ngomong kami akan datang. Kata kami ini luar biasa. Malam hari ini gak cukup waktu saudara. Tapi saudara harus tahu. Taatono kata Tuhan. Di luar sana ruwet saudara. Di YouTube ruwet. Sudah ruwet. Saya gak ruwet saudara. Saya itu cuma pegang apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Dia manusia. Dia datang dari surga menjadi manusia. Dia firman yang jadi manusia. Dia tidak berdosa saudara. Maka itu dia bisa menanggung dosa kita. Katakan amin. Orang punya utang kok nanggung utang orang. Kemelelet itu. Ngerti? Saudara punya utang nanggung utang lain bisa enggak? Ya bayaran dulu utangmu. Kamu punya utang kok nanggung utangku. Tuhan Yesus enggak punya utang. Dia bersih. Makanya dia bisa nanggung utang saudara. Dan Tuhan berkata di atas kayu salib, sudah lunas, telestai, hutangmu selesai dan engkau menjadi manusia baru. Engkau sudah tidak punya hutang lagi, yaitu hutang maut, kematian maut. Tapi engkau orang yang hidup, yang punya kerajaan Allah, hidup bagi Bapa. Itu yang namanya eternal life, hidup kekal. Dimulai dari hari ini, kamu sudah punya hidup. Makanya kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan. Ketika saya tahu ayat ini, yes. Saya ngerti kealahan itu. Sebab satu kebahagiaan, saya tutup. Satu kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa mengenal Bapa itu. Tolong buka. Yeremia 9 ayat 23. Saya tunjukin saudara. Jadi malam hari ini saudara akan ngerti. Nanti pengajaran hari Selasa kan saya ajarkan lagi. Tentang surga, kemuliaan. Nanti akan nyambung semua kok saudara. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bukan tidak boleh kaya loh Bu, boleh. Tapi jangan kamu banggain itu. Tapi lebih banggalah yang satu ini 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut bahwa apa? Ia memahami dan mengenal aku. Itu kebahagiaan, saya bahagia saudara. Sebab apa? Saudaraku tidak kenal. Tetanggaku tidak kenal. Semua orang tidak kenal. Aku kenal Bapa yang tidak terlihat. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Yes,
Melalui Yesus Kristus dia tunjukkan kasih Allahku sungguh terbukti. Amin. Sungguh semuanya itu apa? Kusukai. Makanya mari dengerin. Saudara enggak usah cari sendirilah. Dengar saya karena saya sudah berjumpa. Tak tunjuin. Makanya Tuhan Yesus bilang, waktu Filipus ngomong, tunjukkan Bapa kepada kami. Tunjukkan Bapa itu cukup bagi kami. Filipus, berapa lama aku jalan dengan kamu? Kenapa kamu tidak mengenal Bapa? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Saudara, Tuhan Yesus datang menunjukkan Bapa. Tuhan Yesus ada di surga. Saya diperintahkan Tuhan Yesus menunjukkan kepada saudara Bapa itu juga. Dan Kristus saya tunjukkan buat saudara. Katakan amin. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara menjadi orang yang paling berbahagia. Dan disitulah saudara akan menjadi orang-orang yang berbuah lebat. Dan kamu menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Meskipun persoalanmu banyak, gak masalah. Karena apa? Kamu lebih daripada semua orang di dunia. Karena kamu mengenal Bapa. Dan Bapa dan Tuhan Yesus ada di dalam kamu, saudara. Kami, kembali ke Yohanes 14. Kami, lihat saudara. Kami akan datang. Yohanes 14 tadi. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bawa pen sama catatan dia, media. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang pada diam bersama-sama dengan dia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan we will come. We. Jadi saudara gak sendiri loh. We will come, bahasa Inggrisnya King James Version ya. We will come to him and make our home with him. Ngerti? Kalau di Indonesianya dikatakan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bahasa Inggrisnya dikatakan maka kami datang kepadanya dan membuat rumah kami bersama dia. Jadi saudara sejak ada di hidup di dunia ini, rumah Bapa engkau alami. Dan Tuhan Yesus berkata, aku menyediakan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau saudara mengerti ini, maka engkau hidup di dalam rumahnya. Engkau hidup di dalam their home. Itu rumah mereka. Makanya Tuhan Yesus berkata kami. Kalau di surat Kejadian dibuka, Kejadian 1 ayat berapa itu? Ayat 26. Marilah kita. Lihat saudara, kita. Ngotot aja. Orang gak bisa Allah itu satu. Satu itu gimana sih saudara? Kita itu tunggal apa jamaah? Jawaban loro. Satu. Oh tak swing sampean. Tuh. Singer naik. Tunggal apa jamaah? Kita itu tunggal apa jamaah? Jamaah. Siapa ngomong satu? Makanya kita gitu loh. Makanya ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. God bless you all.